Jadi polanya ya sudah dapat, kita sudah sama-sama tahu ya, polanya adalah nih, pikiran kita. Dari bangun tidur ya, beraktivitas sampai tidur kembali, apa yang kita lakukan? Energi apa yang sudah kita lepas dari pikiran kita, dari hidup kita, itu baik lewat ucapan, ya. Saat berpapasan dengan orang lain, muka muka kita flat atau tersenyum. Ini sangat mempengaruhi pola rezeki kita. Sehingga kalau kita sudah memahami ini semua, maka yang terjadi adalah hidup kita berkelimpahan. Oke, ya nggak kaya raya seperti konglomerat di sana, tapi setidaknya kita tidak berkekurangan. Kita tidak mengemis, ya. Kita tidak playing victim. Kita tidak akan menyalahkan apapun siapapun untuk keadaan kita saat ini atau keadaan kita besok atau keadaan kita kemarin. Jadi polanya dirubah. Polanya dirubah. Itu dalam satu pemahaman itu disebutkan biarkan mengalir, ya. Biarkan mengalir, terima apapun yang terjadi itu dengan lapang dada, lalu duduk, berbenah, ambil hikmahnya di sana, lalu bersyukur, lalu berbenah. Berbenahnya bagaimana? Inilah yang kami sajikan di Rumah Sehat Nuswantara. Berbenahnya lewat duduk diam dalam hening, bernapas sadar. Apa yang terjadi saat kita mau duduk tekun, hening, menyadari napas? Saat kita menyadari napas, ya, perlahan-lahan imun sistem kita membaik. Yang tadinya rusak oleh kestresan, oleh pilihan-pilihan pikiran yang kacau, maka hormon-hormon kita membaik dengan membaiknya kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita. Ada banyak orang yang bertanya, ada masalah apa dengan aku? Masalah saya di mana? Apa yang perlu saya benahi supaya kerejekian saya kembali membaik? Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ada kalanya ada kalanya kita butuh bantuan orang lain untuk melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, di RSN kami siapkan pola ini. Kalau di rumah sakit itu ada mesinnya, tapi di RSN ternyata Tuhan menciptakan ada orang-orang yang luar biasa yang sanggup melihat apa yang terjadi di dalam tubuh spiritual manusia. Mereka bisa melihat, kita sebut istilahnya dengan scan. Kenapa scan ini perlu? Scan ini perlu, ini saya testimoni, saya juga bertanya, ada apa dengan saya? Saya sudah bisa ngebooster orang, energi saya besar, saya bisa menolong orang dengan sangat cepat. Tetapi pola kerejekian saya masih mampet, masih mandek, masih tersumbat. Setelah berkali-kali dilihat dengan saya menghubungi banyak banyak orang yang bisa melihat ada apa dengan saya, tolong bantu saya lihat saya. Mulai dari kondisi cakra-cakra saya dilihat, bagaimana energi saya dilihat, akhirnya bagaimana saya juga mengamati diri saya, bagaimana saya berpikir dari bangun sampai tidur, semua saya benahi. Waktu itu saya ikuti satu kelas, ternyata saya pernah dulu marah-marah ke uang. Saya mengucapkan satu kalimat yang sangat berenergi. Saya di situ marah, saya ucapkan, miskin pun saya nggak apa-apa. Itu saya ucapkan dengan nada tinggi, energi penuh. Saya marah karena kondisi saat itu. Ya, seperti yang Mas Aksan bilang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seharusnya yang saya lakukan, saya diam, saya tenang, saya merenung, saya berbenah. Tetapi apa? Saat bisnis saya mulai goyang, saya marah. Saya menyalahkan banyak pihak, saya menyalahkan banyak orang, bahkan saya menyalahkan diri saya sendiri. Dalam keadaan marah itu saya bilang, miskin pun saya nggak apa-apa. Itu sekitar tahun 2013. Akhirnya apa? Setelah itu saya makin, ya, bukan hanya tertimpa tangga Mas Aksan, ya, jatuh ke lubang yang sangat dalam. 3 tahun saya di sana, di lubang yang sangat gelap, sangat dalam, dan saya nyaris, ya, saya nyaris, ya, saya frustasi di sana. Saya sangat depresi. Akhirnya apa?
Saya tersadar, saya bangkit, perlahan-lahan saya bangkit, perlahan-lahan saya bangkit. Ada satu, ada satu, ada satu kalimat yang sangat membuat saya termotivasi hingga sekarang ini. Pada saat kita meminta, ya, pada saat kita berpikir bagaimana saya bisa berbenah, di situ alam semesta mendukung. Kenapa? Kita sudah menyadari bahwa kita lemah, kita sadari bahwa kita kurang. Ada istilahnya zero mind, kita sudah tengkurap, sudah pasrah. Pertolongan datang, kita tidak akan menolaknya lagi. Sama seperti pola, ya, itu sering kita lihat, bahkan dari dulu diajarkan. Kalau ada orang tenggelam, jangan tolong dia selama dia masih punya tenaga di air ya. Kalau kita tolong dia, dia dalam keadaan panik, dia akan merangkul kita. Sehingga apa? Jadinya sama-sama tenggelam. Biarkan dia sampai tidak bertenaga. Ini dalam analogi ya zero mind tadi, udah pasrah, udah tengkurap. Orang datang mau menolong, dia udah siap. Dia tidak akan banyak bertanya, kamu siapa? Apa begini begini bla bla. Ya, jadi mental blocknya udah hancur duluan, dia udah pasrah. Apapun alat yang diberikan untuk menolong dia diambil. Itulah yang terjadi ke saya. Jadi sehingga waktu saya melihat ada link undangan meditasi atau sadar napas, itu langsung saya klik, saya amati, saya pelajari. Saya udah siap, saya sudah mengosongkan gelas kehidupan saya. Saya udah mengosongkan, membuka cakrawala berpikir saya. Disitulah saya datang. Disitulah saya hadir, sehingga waktu ada eh, video dibagikan, titik puspa, cancer cervix sembuh lewat meditasi, ini membuka cakrawala berpikir saya tentang sadar napas atau meditasi. Kalau titik puspa setua itu bisa sembuh, saya yang baru 40-an pasti bisa sembuh. Saya motivasi diri saya. Ya, iya, Bang ya, menarik sekali ya tadi yang disampaikan. Intinya bahwa tadi itu mengenai bagaimana kita mengelola energi ya, Bang ya, sehingga energi yang yang kita kelola itu bisa membentuk suatu pola. Ada pola positif dan pola negatif, ada pola sial, ada pola untung gitu. Hanya eh, itu merupakan dampak dari energi seperti apa yang kita olah, kita kelola gitu. Jadi kalau tadi disampaikan sudah jatuh tertimpa tangga, tentu itu kesalahan dalam mengelola energi. Terlalu banyak berpikir negatif sehingga yang datang adalah kemalangan gitu. Nah, itu sudah menjawab salah satu poin ya, bagaimana pola keberuntungan dan pola sial itu terbentuk. Tinggal bagaimana kita memilih mana yang kita mau, apakah selalu beruntung ataukah tertimpa kemalangan. Oke, dan tadi Bang Ed juga sudah menyampaikan ya, bagaimana kemudian kita memperbesar energi, menghentikan pola sial yang sedang mendera itu dengan sadar napas. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang El, bagaimana sadar napas bisa membentuk pola seperti itu, memperbesar energi, menstabilkan vibrasi dan juga frekuensi ke semesta, sehingga bisa menghentikan pola sial tadi, Bang. Ya, terima kasih Mas Aksan. Seluruh tubuh kita ini terbuat dari elemen atau unsur alam. Artinya, kita hidup di alam, kita ada di jagat raya, kita tidak pernah bisa keluar dari semesta ini, dari alam semesta ini. Ini dapat dulu ya. Kita tidak bisa keluar, kita selalu ada di alam semesta ini. Hanya ego kita membuat kita seolah-olah kita terpisah dari alam semesta ini. Kekacauan-kekacauan pikiran kita. Ya, seperti yang disebut Mas Aksan tadi, seperti yang saya sebut juga, seharusnya apa sih yang kita lakukan pada saat kita jatuh? Kita diam, tenangkan diri. Mekanisme terbaiknya saya sudah teliti banyak cara. Mekanisme terbaiknya adalah duduk diam, sadari napas. Bapak Ibu bisa mengujinya pada saat mau marah. Oh, tenang dulu, sabar dulu.
tarik napas, rasakan tarik napas. Masih mau marah? Saya yakin enggak. Kalau masih mau marah, duduk lagi, tarik napas. Itu menetralisir. Di RSN saya sampaikan ada formulanya apa? Duduk tenang, lalu tarik napas, ucapkan netral. Netral. Ya, dan Hipnotis diri sendiri. Hmm. Dan bahkan efeknya nggak cuma untuk kesehatan ya Bang ya, tetapi ternyata energi yang diperoleh dari sadar napas ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya, untuk apapun ya. Nah ini terbukti dari beberapa testimoni member ya, yang mengatakan mereka sembuh dari sakit, mereka lebih tenang dalam hidupnya, mereka juga lebih cepat dalam memanifestasikan atau mewujudkan hajat mereka dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu testimoni dari Bu Ani ya. Iya. Nah, ini yang mungkin yang bisa menceritakan lebih jauh tentang ini, mungkin Bang El sendiri ya, Bu Ani ini Bang El. Silakan Bang. Iya, Bu Ani ini sebenarnya belum masuk karena di RSN itu kan ada grup umum, ada grup keluarga. Bu Ani ini belum. Saat Hmm. menuliskan ini, testimoni ini belum. Saya sendiri pun kaget. Tetapi dari pengalaman banyak member RSN itu berpengaruh bagaimana dia menerima panduan yang ada di RSN atau di YouTube atau di Facebook. Panduan atau materi atau ilmu pengetahuan ya kami tidak menjualnya atau eh, kami menyebarkannya dengan luas di dimanapun. Nah, Bu Ani melihat waktu itu dia melihat video dari RSN lalu dia ikuti apa yang terjadi. Nah, ini bisa sama-sama kita baca apa yang terjadi. Ibu itu sembuh, Bu Ani sembuh. Hmm. Jadi Iya, iya. Jadi ada pola di sini Mas Aksan, ada pola di sini penerimaan seperti yang saya bilang tadi zero mind, apapun yang dia temukan, apapun yang diberikan orang lain untuk menolong dia, dia menerimanya. Hmm. Ya. Dan sadar nafas itu bisa mengantarkan ke situasi batin seseorang ke situ ya. Sehingga ketika dia menghadapi masalah, dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi menengok ke dalam. Nah, menengok ke dalam itu dilakukan dengan sadar napas gitu ya, Bang ya. Betul, sangat betul Mas Aksan. Jadi dengan bernapas sadar itu, ya ini bukan bicara tentang agama ya, di kitab suci manapun saya yakin itu ada bahwa apa? Hidup kita adalah napas kita. Hidup kita adalah napas kita, dan saya amati di raga saya. Saat saya menyadari napas, itu sangat berbeda dengan saya bernapas spontan atau nggak sadar. Ya kita bernapas itu kan sebelum memahami bagaimana napas sadar itu sangat powerful, sangat bermanfaat. Kita ya bernapas toh, auto. Iya. Gitu. Sudah instan, sudah polanya itu sudah biasa aja ya. Udah mau dimanapun bernapas. Tapi ada keistimewaan saat kita menyadari napas kita itu.